Selamat pagi saudara-saudara, damai sejahtera Kristus bagi kita. Marilah kita mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan. Lukas 24 ayat 41 sampai dengan ayat 43. Mari berdoa. Inilah kami Tuhan yang bersyukur oleh kasih anugerah-Mu, kami berada di hari baru. Kami harus mengisi hari ini Tuhan, dengan melakukan semua tugas pekerjaan tanggung jawab kami. Tapi kami akan dituntun oleh firman-Mu, supaya hari ini akan kami lalui dengan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kami dimampukan melakukan setiap tugas kerja, pelayanan dan aktivitas kami untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca dari Lukas 24 ayat 41 sampai dengan ayat 43. Tema manusia hidup pasti makan. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara-saudaraku, kita tahu orang Minahasa itu paling familiar dengan siapapun juga, apalagi orang sekampung. Ada adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang Minahasa dari dulu, bahkan sampai sekarang. Kalau sedang minum pagi, minum sore, sementara makan, kemudian ada orang yang lewat, apakah dari depan rumah atau di samping rumah, maka selalu saja keluarga, tuan atau nyonya rumah akan mengajak orang yang lewat itu, "Mari singgah dulu, mau minum kopi dulu, mau makan pisang goreng lei, atau mari makan, karena jam makan." Saudara-saudara, ini adalah kebiasaan yang baik. Selalu mengingat bahwa makanan dan minuman adalah suatu kebutuhan, bukan hanya sekedar keinginan. Artinya orang perlu makan dan orang perlu minum untuk kelangsungan hidupnya. Yesus Kristus juga membuktikan itu, mereka dapat makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus ada di tengah murid-muridnya, Dia membuktikan bahwa ia adalah sungguh-sungguh manusia yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus berkata, "Adakah padamu makanan di sini?" Para murid memberikan sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara, walaupun Yesus sudah memberi kesempatan kepada mereka untuk meraba tubuhnya, bahkan memperlihatkan tangan dan kakinya, tetapi mereka juga masih ragu.
dengan memakan sepotong ikan goreng adalah sebuah pembuktian bahwa ia sungguh-sungguh bangkit. Yesus Kristus yang ada di depan mereka membuat para murid menjadi girang atau mereka senang. Tapi mereka masih heran, mengapa Kristus ada di tengah-tengah mereka. Murid-murid merasa girang, tetapi sebenarnya mereka masih meragukan apakah yang ada di depan mereka. Yesus Kristus sebagai guru, mereka tahu itu hanya saja halusinasi. Hal ini dibuktikan dengan permintaan Yesus. Para murid menyediakan sesuatu untuk ia makan, supaya mereka benar-benar yakin bahwa ia benar-benar sudah bangkit dan berada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, kita diharapkan untuk tidak meragukan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, bangkit dari antara orang mati. Karena itu beribadah, merayakan Paskah, apakah itu kita lakukan di kolom, kita lakukan bersama dengan komisi Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak, dilakukan bersama-sama jemaat, bersama wilayah, ataupun dilakukan di arah sinode. Bahkan juga di setiap perayaan kebangkitan Kristus, kita saksikan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Paskah. Antara lain sudah biasa kita lakukan, ada lomba taman Paskah, ada pernak-pernik Paskah, ada lomba mencari dan mewarnai telur Paskah untuk anak-anak sekolah minggu, dan lain sebagainya. Pada intinya, semua yang dilakukan, semua yang diupayakan memaknai Paskah, yang bukan hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan seremonial saja, tetapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita rajin bekerja, kita hidup jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kita benar-benar komitmen kesetiaan sebagai suami dan istri dalam keluarga. Orang tua benar-benar mendidik, mengasihi, mempersiapkan masa depan anak-anak. Anak-anak diajar sedini mungkin menghormati orang tua dan menghargai sesamanya. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kiranya akan terus memberkati kita semua, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman hari ini yang telah mengingatkan kami untuk hidup jujur, mengandalkan Tuhan, memperhatikan sesama kita. Karena itu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk hidup di dalam kasih dan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman hari ini. Selamat bekerja, berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera,
penuh pengharapan di dalam hidup ini. Shalom.